Cek. Sawadika Prabahaners, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Sam, alias Samsul, pelanggan setia Teh Yuli. Lagi-lagi still in the homestay. Dan kali ini saya akan merangkum sebuah film action yang diperankan oleh Nicolas Cage berjudul Con Air tahun 1997. Dulu film-film beliau sangat keren dan memorable, cuman untuk sekarang dia sering kali main di film-film yang kurang budget dan tidak terlalu bagus ratingnya. Sehingga saya ingin nostalgia dengan film beliau yang menurut saya cukup keren waktu itu. Jadi langsung saja pasang handsfree, simidriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam Teh Yuli. Selamat menonton dan kinta. America thanks you, and I wish you luck wherever you go. Kisah akan berfokus pada sosok tentara bernama Cameron Poe, tapi biasa dipanggil Cameron, di mana Cameron baru saja pulkam dari pekerjaannya dan bertemu dengan istri tercintanya yang kebetulan sedang mengandung anaknya Jonaris. Enggak lah, tentu saja anaknya Cameron. Tiba-tiba beberapa orang tak dikenal datang mengacau istrinya, di mana Cameron sempat ingin memukul mereka namun berhasil dilerai oleh sang istri. Saat Cameron mau pulang, lagi-lagi orang tadi menampakkan diri kembali dan menghina Cameron yang tentu saja. Ketiga bagundal itu tidak ada apa-apanya dibanding fisik dan mental perang yang dimiliki Cameron. Berlangsunglah perselisihan di antara mereka berempat di mana Cameron bisa dengan gampangnya mengalahkan mereka bertiga. Akan tetapi, yang menjadi masalah adalah salah seorang dari bagundal itu meninggal akibat dampak serangan bela diri militer mematikan yang dimilikinya. Alhasil, karena kemampuan militer yang dimilikinya, Cameron pun dianggap sebagai senjata yang mematikan dan akan dihukum di penjara federal selama 7-10 tahun. Dan inilah Con Man. Loh, dan inilah Con Air. Hari demi hari, bulan demi bulan, kliwon demi kliwon, tahun demi tahun Cameron lewati dengan kelahiran sang anak pertama yang tak bisa dia saksikan. Akan tetapi sang istri tetap teguh menunggu sambil mengirimkan foto-foto anaknya. Hal itu nyatanya tidak membuat Cameron murung apalagi merengek di sudut sel penjara, melainkan dia terus berolahraga dan konsentrasi karena sudah terlatih mendapat pelatihan intensif selama di militer. Apalagi ditambah dengan motivasi ingin secepatnya keluar dan bertemu putri kecilnya. Cameron sendiri mendapat teman satu sel yang sangat manis bernama Mike, ini orangnya, serta bertepatan saat ini merupakan hari pembebasannya Cameron bersamaan pemindahan beberapa tahanan, termasuk Mike di mana Cameron akan menyertai naik pesawat bersama dengan para tahanan pindahan tersebut. Di sisi lain, kita akan melihat seorang panglima polisi bernama Vince, ini orangnya, yang mana Cameron ditugaskan untuk mengawal pemindahan para narapidana. Nyatanya, para napi yang akan dipindahkan ini merupakan narapidana kelas berat yang mempunyai catatan tindak kriminal terparah di antara yang lain. Setibanya di ruang kontol, Vince pun berjumpa dengan seorang agen DEA, di mana agen tersebut menugaskan salah satu bawahannya untuk menjadi intel sebagai salah satu napi dengan maksud melindungi dan mengawasi para tahanan tersebut dari dalam pesawat. Dan kita akan diperkenalkan satu persatu dari para napi, dimulai dengan Billy, sang pembunuh massal, di mana dia telah membunuh satu keluarga besar dengan sangat sadis. Bahkan ketika ada orang yang menyenggolnya, Billy tidak akan segan-segan membacok orang tersebut. Kedua, ada Nathan Jones, seorang mantan jenderal pemberontak yang pernah meledakkan bom pada sebuah pertemuan besar internasional, sekaligus orang yang pernah mengalahkan Yuri Boyka di dalam penjara. Terakhir, inilah dia yang paling mirip Firaun, yang mana dia pernah melakukan semua kejahatan di dunia seperti mencuri, merampok, memperkosa, membunuh, memesan micat, menyawer biduan, korupsi 300 triliun dan menyuap yang mulia agar hukuman diringankan, dan berbagai kejahatan besar lainnya. Pria ini bernama Cyrus Grissom. Dan setelah season api sudah masuk, giliran Cameron yang turun di mana Vince mengatakan bahwa dia hanya ikut menumpang pesawat karena sudah bebas bersyarat dan dia bukan siapa-siapa. Saat seluruh tahanan sudah berada di dalam pesawat, kita akan melihat satu narapidana yang tak asing, yakni Machete, yang merupakan salah satu terpidana yang telah melakukan pemerkosaan terhadap 23 perempuan dan menandai korban-korban tersebut di lengan kanannya. Anyway, I despise rapists.
Saat pesawat akan lepas landas, kita akan dikejutkan dengan rencana pelarian Cyrus dan beberapa tahanan khusus yang mana mereka menyembunyikan kawat di balik kulit untuk membuka belenggu di tangan. Dan terlihat salah satu anak buah Cyrus menyembunyikan sesuatu di tenggorokannya dan ternyata itu merupakan sebotol kecil bahan bakar dan korek api untuk mengalihkan perhatian petugas. Saat waktu tepat tiba, seluruh petugas sibuk dan memungkinkan Cyrus dan Nathan melarikan diri dari kurungan dan menguasai pesawat, dan hal itu cukup membuat Cameron geleng-geleng kepala. Cyrus dan kawan-kawan pun memborgol petugas yang tersisa, termasuk petugas perempuan, yang mana pada saat si Machete udah tak tahan ingin menikmati tubuhnya, akan tetapi Cyrus pun mengingatkannya, karena ini bukan waktu yang tepat. Relax, he's right. Not here, not now. Dan saat mereka semua sedang merencanakan untuk pemberhentian selanjutnya, seketika Agen DA mengeluarkan pistol dan menodongkan ke salah satu dari mereka. Yang mana si Cameron pun mencoba menenangkan si agen tersebut, namun sangat disayangkan, si agen tersebut pun tewas dengan satu tembakan tepat di depan Cameron. Setelah sebagian besar tahanan tewas, Cyrus dan kawan-kawan pun puyeng karena harus menurunkan 6 narapidana di pemberhentian sel. Jika tidak, hal itu akan diketahui oleh pos pemeriksaan. Cameron pun ditunjuk sebagai sukarelawan, akan tetapi dia memilih tinggal karena hukumannya masih 15 tahun dan ingin kabur bersama Cyrus. Meskipun sebagai mantan militer, Cameron sebetulnya sangat prihatin dan peduli dengan keadaan Mike dan petugas perempuan di pesawat itu. Cameron pun menemukan sebuah recorder di tubuh si agent untuk kemudian dia mengambil yang akan ia gunakan untuk mengungkap rencana pelarian ini kepada polisi. Sementara itu, adegan berfokus pada Vince dan para sipir yang akhirnya menemukan sebuah lubang di dalam tembok sel tahanan Cyrus. Ternyata dia sudah mengatur pelarian tersebut sejak dahulu. Pada saat Vince dan sipir menyadari hal itu, yang mana hal itu sudah sangat terlambat karena pesawat sudah tiba di titik lokasi, di mana mereka akan mengurangi 6 narapidana, salah satunya adalah penjaga keamanan. Cameron menyembunyikan alat perekam suara di dalam kantongnya agar para petugas menyadari bahwa pesawat itu sudah dibajak. Cyrus pun menyamar menjadi seorang petugas polisi lalu membebaskan 6 tahanan. Di tempat itu, ternyata ada tambahan tahanan lain yang ikut naik ke dalam pesawat mereka. Tahanan tersebut ternyata adalah teman-teman Cyrus yang sudah mengetahui rancangan pelarian itu. Salah satu tahanan baru pun segera masuk ke ruang kendali untuk menjadi pilot. Di sana, dia membongkar perangkat pelacak dan memerintahkan salah satu tahanan lain untuk memindahkan pelacak tersebut ke pesawat yang berada di lokasi itu. Dan ketika semua tahanan yang dipindahkan telah dimasukkan ke dalam pesawat, ternyata ada satu tahanan tambahan yang ikut dalam proses pemindahan. Tahanan ini dibawa menggunakan mobil khusus dan mendapat perlakuan istimewa karena dia adalah Garland Green, seorang psikopat sekaligus pembunuh berantai yang pernah menghabisi 30 nyawa dengan cara yang sangat kejam, dan itu cukup membuat adrenalin Cyrus dan kelompoknya sedikit bergetar. Ketika petugas pemeriksaan telah meninggalkan lokasi, salah satu polisi melakukan perlawanan. Saat itu juga alat perekamnya terjatuh. Hal ini membuat semua orang menyadari bahwa pesawat tersebut sudah dibajak. Namun semuanya sudah terlambat karena Cyrus dan kelompoknya benar-benar telah mengambil alih kendali pesawat itu. Dengan cepat mereka pun lepas landas, bahkan salah satu anak buah Cyrus yang sedari tadi membantu pun terpaksa ditinggalkan karena polisi sudah mengejar mereka. Adegan berpindah ke si Vince yang tengah berdiskusi panas dengan si agen DEA, di mana si agen ingin agar pesawat tersebut diburu dan dirudal sesegera mungkin. Namun perkara itu memperoleh perselisihan dari Vince yang simpati dengan beberapa narapidana dan sebagian petugas yang tidak berdosa. Adegan berpindah kembali ke pesawat. Cyrus pun meminta Nathan untuk membebaskan Garland dari belenggu, yang mana Nathan nampak sedikit ketar-ketir untuk melepaskan sang psikopat sangat berbahaya di dunia ini. Namun saat pelindung wajahnya dilepas, ternyata Garland memiliki wajah yang tidak menakutkan sama sekali. Cameron pribadi memanfaatkan loyalitas Cyrus untuk mengetahui rencana pendaratan mereka selanjutnya, dan setelah memperoleh keterangan di mana titik lokasi pendaratan, Cameron semata-mata cukup mencari strategi untuk menyampaikan ke pihak berwenang tentang tujuan mereka pergi.
Cameron pun kembali duduk bersama Mike yang terlihat kesakitan karena perlu kalian tahu bahwa Mike ini mengidap penyakit diabetes di mana dia harus mendapat suntik insulin untuk meredam penyakitnya tersebut. Tak berselang lama mereka melihat Garland yang sedang mengamati mereka berdua yang sedang berbicara, yang pastinya membuat kalian semua dan saya juga kepo mengenai seberapa menakutkannya dia hingga ditakuti oleh para kalangan napi. Berpindah ke Cyrus yang mengalami kendala dengan roda pesawat, di mana dia menyuruh Nathan untuk memeriksanya. Namun karena ingin mengaluti si Cameron, Nathan pun meminta Cameron untuk menemaninya memeriksa ke bawah. Dan saat sudah di bawah, mereka pun terkejut karena di sana ada jasad anak buah Cyrus yang ditinggal tadi yang ternyata menyangsang di lubang roda pesawat. Nathan pun menyuruh Cameron untuk membuang jasadnya di mana dia sendiri ingin mengecek beberapa barang penyimpanan, dan ketika Nathan sedang sibuk sendiri, Cameron pun berinisiatif untuk menuliskan pesan khusus kepada Vince sekaligus menuliskan kemana tujuan mereka agar saat jasadnya dijatuhkan, mereka yang di bawah bisa membaca pesannya tersebut. Mayat itu pun jatuh bebas dan mendarat tepat di atas sebuah mobil, memicu sebuah kecelakaan massal. Setelah selesai memeriksa bagian bawah pesawat, Cameron dihadang oleh Billy yang mulai curiga terhadap identitasnya. Namun, karena Cameron memberikan alasan yang cukup cerdik, Billy pun langsung percaya. Ketika Nathan memberitahu bahwa di bawah terdapat kotak penyimpanan barang, Billy memutuskan untuk memeriksanya, membuat Cameron cemas bahwa identitas aslinya mungkin terbongkar. He's a fount of misplaced rage. Beralih ke si Vince yang menemui istri dan anaknya Cameron untuk bertanya tentang kehidupan pribadinya, sekaligus meyakinkan siapa sebenarnya si Cameron ini. Dan saat Vince sudah mengetahui bahwa Cameron orang baik dan masuk penjara gara-gara membela istrinya, Vince pun semakin yakin bahwa Cameron bisa jadi kesempatan emas untuk menghentikan pelarian Cyrus dan kawan-kawan. Tak berselang lama, asistennya datang dan menginfokan bahwa ada sebuah pesan dari jenazah yang jatuh dari langit, di mana Vince akhirnya mengetahui tempat tujuan pendaratan pesawat tersebut. Hingga saat dia menelepon agen DAI, dia dan timnya tetap bersikukuh mengikuti arah pelacak di pesawatnya yang kita tahu telah dipasang di pesawat lain. Ketika Vince tidak mendapatkan helikopter untuk pergi ke lokasi berhentinya pesawat, dia teringat dengan mobil sport mahal milik agen DEI dan memutuskan untuk pergi ke sana menggunakan mobil mahal tersebut. Kembali ke pesawat di mana Billy akhirnya mengetahui siapa sebenarnya Cameron Fu, dan tiba-tiba muncullah Cameron yang langsung menyerangnya hingga perkelahian pun tak terelakkan. Dan sebagai mantan tentara dengan pengalaman penuh adrenalin, Cameron dengan mudah dapat menumbangkan dan membuat Billy tertidur untuk selamanya. Cameron pun kembali ke atas dan kembali ke tempat duduknya di mana Grayland mengetahui bahwa Cameron sudah membunuh Billy. Secara dia adalah seorang psikopat yang sangat peka terhadap situasi seperti ini, dan yang menarik adalah Grayland hanya duduk manis tanpa berbuat apapun di pesawat tersebut. Vince pribadi tiba di lokasi lebih awal, di mana dia langsung berlindung di tempat aman. Tak lama kemudian, pesawat para narapidana mendarat darurat dan nyaris menabrak sebuah tangki gas. Cyrus dan kawan-kawan pun turun dengan membawa 3 sandera yang merupakan para polisi pengawas, dan saat Nathan akan membunuh mereka bertiga, Cameron pun datang dan melarang Nathan melakukan itu dengan alasan mereka masih bisa berguna untuk rencana selanjutnya. Dan hal itu mendapat persetujuan dari Cyrus. Was right. We're going to plan. Mereka mendarat di sana dengan tujuan mengisi bahan bakar sekaligus mengambil persenjataan. Sementara Cyrus dan rekan-rekannya sibuk menggali tanah untuk memastikan pesawat bisa kembali terbang, Garland berjalan menjauh dari kerumunan. Langkahnya membawanya pada seorang gadis kecil yang sedang bermain sendirian, tanpa seorang pun mengetahui apa yang ada dalam pikirannya atau apa yang akan dilakukannya. Cameron pun izin kepada Cyrus untuk mencari bahan bakar, di mana sebenarnya dia akan mencari alat komunikasi yang justru dia malah diserang oleh 3 warga lokal yang ada di sana. Untungnya Vince ada di sana untuk menyelamatkannya. Dengan bantuan Vince, Cameron akhirnya berhasil melumpuhkan ketiga warga lokal yang menghalangi. Vince kemudian memberitahu bahwa dia telah bertemu dengan istri dan anaknya, namun Cameron tetap teguh pada pendiriannya. Dia tidak akan pergi begitu saja sebelum berhasil menyelamatkan Mike dan para petugas yang disandra.
Saat pasukan polisi dan militer semakin mendekat, Cyrus bersama kawan-kawannya mulai merancang sebuah rencana-rencana itu bukan sekadar bertahan, melainkan untuk membantai pasukan yang datang menghampiri mereka. Dan saat yang lain sedang berperang, Machete pun dengan santainya masuk ke dalam pesawat untuk memperkosa si petugas wanita, di mana Cameron tiba-tiba datang untuk menyelamatkan si wanita dari pengencerotan yang akan dilakukan si Machete ini. Setelah Cyrus dan kawan-kawannya berhasil lepas landas, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Mobil milik agen DEI terbawa oleh tali tambang yang menjuntai, lalu terbawa hingga jatuh ke permukaan. Akibatnya mobil mewah itu ringsek dalam sekejap. Kembali ke pesawat di mana mereka terlihat sangat senang karena tinggal selangkah lagi untuk menuju kebebasan, yang mana di situ ada Graylin yang sudah duduk manis di sana. Tak disangka, Nathan pun menemukan surat dari putrinya Cameron di kotak penyimpanan, di mana akhirnya Cyrus mengetahui hal tersebut dan mengancam akan membunuh si petugas wanita. Dan saat Cameron akan mencegahnya, Mike pun bangun dan mengaku bahwa dialah pemilik kotak tersebut. Cyrus pun segera menembak Mike, dan seketika itu juga dua helikopter muncul di udara. Ternyata di dalamnya adalah Vince dan si agen DEI yang tanpa ampun langsung menembaki pesawat mereka. Dan saat semua orang kepanikan, Graylin tetap duduk manis seolah tak merasakan takut sedikit pun akan situasi tersebut. Melihat situasi ini, Cameron pun bangkit dan langsung menyerang anak buah Cyrus, di mana dia menuju ruang pilot untuk menghubungi si agen DEA agar menghentikan tembakannya. Ketika rudal hampir diluncurkan, Vince cepat bertindak dan menjelaskan bahwa Cameron adalah teman yang berpihak pada mereka. Mendengar hal itu, si agen DEI pun akhirnya membatalkan niatnya untuk meluncurkan rudalnya. Ketika Cyrus akhirnya menyadari bahwa Cameronlah yang menjadi pengkhianat, semuanya sudah terlambat karena pintunya sudah terkunci. Tiba-tiba petugas wanita tersebut menghantamnya hingga Cyrus kehilangan kesadaran. Karena tembakan tersebut, pesawat pun kehabisan bahan bakar, sehingga tanpa pilihan lain mereka harus melakukan pendaratan darurat di pusat kota Las Vegas. Tidak berselang lama kemudian, polisi dan tim medis datang dan segera membawa para korban, termasuk Mike yang ternyata masih selamat. Namun tanpa mereka ketahui, Cyrus dan Nathan telah melarikan diri melalui pintu bawah pesawat dan mencuri kendaraan pemadam kebakaran untuk kabur dari lokasi tersebut. Untungnya hal ini segera diketahui oleh Cameron dan Vince yang langsung mengejar Cyrus dengan menggunakan sepeda motor polisi. Terjadi kejar-kejaran menegangkan di antara mereka, di mana Cameron nekat loncat dan naik ke mobil pemadam, dan saat mereka berdua bertarung, Cameron pun berhasil menang dan memborgol Cyrus pada mobil pemadam tersebut. Akibatnya, saat mobil semakin sulit dikendalikan, Cyrus akhirnya menabrak sebuah jembatan gantung dan terlempar ke dalam mesin penghancur batu. Ia pun meninggal dengan cara yang sadis, dengan puing-puing kelapa yang berhamburan. Setelah semua berakhir, Cameron akhirnya bisa bertemu langsung dengan istri dan anak yang belum pernah ditemuinya dan hidup bahagia dengan keluarga kecil mereka. Tentang Garland Green, tidak jelas apa peran dan kontribusinya selama ini, namun dia adalah satu-satunya tahanan yang berhasil melarikan diri dan muncul kembali di sebuah kasino untuk mengakhiri cerita ini. Tamat ending yang membagongkan. Yap, cukup seru dan beradrenalin, apalagi diperankan oleh aktor-aktor terkenal sehingga setiap karakter sangat kuat sekali personanya. Untuk alurnya cukup simpel, hanya menceritakan Cameron sang tokoh utama yang berada dalam waktu dan tempat yang salah, di mana harusnya dia sudah bisa hidup bebas, malah terjebak dengan rencana pelarian para napi kelas berat ini. Terkecuali untuk Graylin, saya masih tidak habis pikir peran dia untuk apa di sini. Apakah hanya pemanis saja atau ada clue untuk film selanjutnya? Secara fisik dan ekspresi sudah masuk sebenarnya, tenang, kalem, tidak menunjukkan rasa takut atau tegang sedikit pun. Cuman kayak tidak diberi porsi lebih gitu, atau nggak dikasih satu aja adegan lah yang menunjukkan bahwa dia ini sangat berbahaya. Tidak ada.
Tapi memang ada satu adegan saat Graylin bermain dengan si gadis kecil dan terlihat bahwa cangkirnya pecah. Terus si gadis tiba-tiba hilang dan Graylin sudah di pesawat lagi. Cuman memang masih jadi pertanyaan apakah Graylin membunuhnya atau membiarkan si gadis pergi. Entahlah, hanya mbak-mbak SPG Rokok Magnum Filter yang tahu. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sosok Cameron yang berani membela kehormatan sang istri dan setia kepada Mike kawannya, sehingga itu menjadi pelajaran penting bagi pria bahwa untuk menjadi laki-laki sejati diperlukan keberanian dan peran menjadi tokoh utama. Itu.